Shalom. Kita lanjutkan suratan Efesus. Ayat terakhir yaitu Efesus pasal 6 ayat 23 dan 24. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Temanya pertolongan prajurit. Terkena pintu tirai. Prajurit itu dalam perjuangannya, jika ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, maka doa permohonan dan doa syafaat itu harus dipanjatkan. Dan yang kedua, damai sejahtera, kasih, dan iman. Nah, kita sekarang memeriksa dua, kasih dan iman, karena doa syafaat sudah kemarin, dan damai sejahtera. Sekarang kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai 8, itu ada 9 perbuatan kasih. Yang pertama yaitu utama, kasih itu yang utama. Ayat 1 sampai 3. Panjang sabar, yang kedua. Murah hati, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, tahan menanggung segala sesuatu, dan kekal. Sedangkan yang memakai kata tidak itu juga 9, ya. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tidak berkesudahan. Jadi kalau kasih ini ada dalam kita, nah ini sebagai turunan saja, sedangkan sumber yang utamanya adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Yaitu mengasihi sesama itu implementasinya ini. Nah, karena kita minta pertolongan dari Tuhan, maka kasih yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ini, ya harus kita laksanakan. Ayat 1 dan 2 kita membaca, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku bukan apa-apa. Itu sebabnya kasih itu yang utama. Nah, kalau kita mundur mencari yang katakanlah induknya, maka yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan sebagainya, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, mengasihi sesama itu seperti ini. Kedua, panjang sabar dan seterusnya tadi. Itulah kasih. Ya. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Nah, dengan kasih itu, contohnya kalau kita menghadapi ketidakadilan, nah, kita memiliki kasih, kita rela diperlakukan tidak adil. Contohnya begitu. Banyak hal yang kita hadapi yang sifatnya menyerang. Tetapi sekali lagi kita tidak perlu kontak fisik. Cukup memiliki kasih ini dan kita implementasikan kepada sesama, maka seberapa jahatnya orang itu, kalau dihadapi dengan kasih, pasti dia kalah atau mundurkah, atau bahkan kalahnya itu dia akhirnya mengikut kita, percaya kepada Yesus. Nah, itulah kasih yang luar biasa. Dan Tuhan mengajarkan, kasihlah musuhmu. Walaupun tidak menyenangkan itu bagi daging kita, memusuhi orang, kok kita kasihi. Nah, itu terbalik kan. Dalilnya Tuhan itu bukan dalilnya manusia. Apalagi dunia. Manusia yang dunia bertolak belakang. Dan ini justru bertolak belakang inilah ampuhnya kasih itu. Yang terakhir, iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Di situ ada pahlawan-pahlawan iman. Dimulai dari Habel,
manusia pertama yang punya iman. Selanjutnya Kain, Henokh, Nuh, dan sebagainya. Itu contoh-contoh orang yang waktu itu menghadapi baik kejahatan atau pengaruh dunia dengan iman, maka segala sesuatu ditaklukkan. Apalagi Imam Abraham menjangkau sampai yang tidak kelihatan. Dan iman Kristen itu real. Karena dia dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu dasar yang kita harapkan itu, katakanlah kita harapkan kita masuk surga. Nah, itu kan masih yang tidak kelihatan. Atau tarik ke belakang, mengharapkan Tuhan nanti melakukan yang positif bagi kita, tapi belum kita lihat. Nah, dasarnya harus percaya dulu. Nah, itu yang tidak kelihatan. Tetapi dia juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman Kristen itu, saya seringkali mengatakan, bukan abstrak, bukan yang percaya yang dunia gaib itu, bukan. Iman Kristen itu nyata, yaitu percaya, ya, lalu dibuktikan dengan bertobat. Bertobat itu sebuah kenyataan hidup sehari-hari. Baru setelah itu lahir baru, penuh Roh Kudus, itu juga harus sebuah kenyataan kita alami. Bukan iman yang di dalam pikiran kita, iman yang yang seperti dunia yang tidak jelas begitu. Mempercayai nanti ada ini, ada itu, ramalan begini. Itu harus kita singkirkan itu. Itu mengganggu kita. Ya. Nah, jika iman itu menjadi kenyataan, maka kemenangan juga menjadi kenyataan. Nah, inilah jadi doa permohonan dan syafaat, damai sejahtera, kasih, dan iman. Sekian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara.